Kenapa pondok-pondok itu do tukaran antar gus gitu biasanya itu rebutan ngopo? Nggak duwe skill. Skill itu rebutan pengajian, rebutan mimpin tahlil. Orang gini gak duwe skill. Ya wis, akhirnya rebutan wilayah. Iki wilayah ngajiku kuwi, aja wis jam mlebu rono kowe kan gitu. Akhirnya tukaran kan gitu. Rapuh, mental kita rampuh kalau nggak punya skill, nggak punya keterampilan, rapuh. Oke. Ini bencana juga kayaknya kita membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena itu sudah mengukuhkan, bacalah tidak dengan mata membaca tulisan. Iqra itu tidak membaca dengan tulisan maknanya. Iqra dengan sistem Tuhanmu, bacalah alam ini, bacalah dirimu, bacalah. Ada apa nih? Bacalah dirimu, potensimu gimana, pikiranmu gimana, sosialmu bagaimana. Bacalah dirimu, jiwamu bagaimana, mentalmu bagaimana. Nah, kalau kamu nggak punya skill, nggak punya keterampilan, nggak punya koneksi, jiwamu seperti apa? Iqra bismi rabbikal, tapi bacalah dengan sistem Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq itu maknanya maka kamu menjadi manusia yang berproses untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk maju. Bukan bim salah bim kemudian mencipta dari nggak ada tidak ada, nggak. Khalaqah itu proses dari nggak manfaat menjadi manfaat, menjadi berfaedah. Oke, khalaqal insana min 'alaq. Iqra warabukal akram. Iqra bismi khalaqal min. Iqra bismi rabbikal khalaqal insana min 'alaq. Tolong ditanda petik. Iqra bismi khalaqal insan min 'alaq. Kamu menjadi manusia yang bermanfaat, kamu menjadi manusia yang berfaedah, kamu menjadi manusia yang dapat mengembangkan dirimu, harus alakun. Harus alakun. Kebergantungan, keberkaitan, komunikasi, belajar, mengembangkan potensi, melihat alam. Apa yang harus kamu lakukan? Nanam, nandur, alakun. Oke? Iqra bukal akram. Sehingga kamu dapat membaca akram. Menjadi mulia karena dimuliakan oleh Allah. Teman-teman, diskusilah teman-teman dengan di cabang, di ranting. Mungkin di inggone cabang ada bagian seandainya itu ya, ada yang bagian digital begitu ya. Bisa merumuskan bareng penanganan mitigasi berkaitan dengan kebencanaan. Cara perapian sederhana, cara pengolahan air sederhana, cara membersihkan air untuk menjadi air minum, air kotor menjadi air bersih. Itu bisa tahapan-tahapan itu apa? Coba dirumuskan. Ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kemudian membuat satu skedul untuk kemandirian pangan. Umpamanya kan begitu di tanaman-tanaman sela. Bukan masalah tidak bisa, takut tidak bisa makan semata-mata, bukan masalah itu. Tapi kita memerlukan vibrasi getaran ilahi yang dapat dibaca oleh alam sebagai bagian dari sistem bertuhan. Sehingga saat ada bencana plek, sepertinya
akan ada mukjizat-mukjizat yang mungkin tidak disadari akibat dari perilaku kita melakukan pelestarian alam. Apa ini rasional? Rasional sebenarnya kalau kita bisa membaca secara gelombang elektromagnetik, membaca tentang vibrasi, tentang sebuah energi yang dapat, apakah manusia itu digerakkan energi atau gelombang elektromagnetik, mana yang benar? Dua-duanya benar. Oke, nggak usah diperdebatkan. Jadi di sini kemudian tentang P3K. Jadi kalau kamu malam Jumat di cabangnya, di rumah, kemudian di grup WA, kalau sesama mungkin punya grup, bisa berdiskusi berkaitan dengan sesuatu. Diskusi, cara membuat, walaupun sampai jenuh ndak apa-apa. Wes entek kabeh wis latihan, yo balik neh enggak. Bareng-bareng gawe pupuk, gawe bugasi. Yang penting kumpul, karena intinya kumpul itu untuk saling menyelami, untuk saling berinteraksi. Ini yang saat ini dibutuhkan kan itu. Kemudian dengan alam, jadi katakanlah membuat penjulingan air sederhana, menyaring air sederhana, menanam tanaman, itu dapat dilakukan, dilatih. Gitu. Pendidikan itu seharusnya juga berpikir seperti itu seharusnya. Pendidikan itu standar minimal apa sih yang harus dikuasai anak SD, anak SMP, anak SMA, kuliah. Apa sih? Kemudian saat kita menghadapi bencana seperti itu tuh kurikulumnya apa sih yang harus ditambahkan menjadi bagian sebuah kurikulum darurat itu apa sih? Kalau bangsa ini ternyata banyak yang cerai akibat ekonominya jatuh, berarti apa yang harus dilakukan? Jika bercerai karena banyak yang tidak bisa masak, apa yang harus dilakukan? Kan seharusnya kan begitu. Karena prosentase rumah tangga tidak harmonis itu berangkat karena satu ekonomi, kedua karena hanya sekedar nggak bisa masak. Ini seharusnya juga disikapi kalau kita ingin warga kita itu juga menjadi bagian dari sebuah harmonis. Gara-gara emansipasi kan ibu-ibu emoh belajar masak. Padahal faktanya saat rumah tangga keharmonisan tetap ditentokne lambene. Nek bojomu cerewet, mbok loloi tempe meneng, gitu. Mbok loloi panganan meneng. Nek diloloi panganane itu gak enak, saya wasin, ya saya ndodro. Faktanya kan ngono. Jadi ada pengetahuan dasar, contoh tentang kemandirian pangan, tentang buga, ini standar, ini kudu nih nek sing lanang mutlak untuk memiliki dasar tentang tanaman umpamanya begitu ya, seharusnya ini. Sehingga kepeksone gak duwe gawean iso tandur. Cita-citane pengen jadi komputer. Komputer tuku ora iso, tandur ora iso, wis akhirnya gelut karo bojone, mbok duwe bojo kan ngono. Kenapa pondok-pondok itu do tukaran antar gus gitu biasanya itu rebutan, ngopo? Nggak duwe skill. Skill itu rebutan pengajian, rebutan mimpin tahlil. Wong gini gak duwe skill, ya wis. Akhirnya rebutan wilayah, iki wilayah ngajiku kuwi, aja wis jam mlebu rono kowe kan gitu.
Akhirnya tukaran kan gitu. Rapuh, mental kita rampuh kalau nggak punya skill, nggak punya keterampilan, rapuh. Jadi itu P3K, siapkan setiap rumah punya P3K, itu nggak ada bencana apa-apapun kan juga harus punya. Kemudian pada saat ada luka, saat ada kena benda, luka di tangan, di kaki, kemudian keluar air, apa yang dapat mempercepat berhentinya aliran darah? Apa? Pamannya kan begitu, didiskusikan. Tanaman. Percaya itu akan manfaat kok. Tentang tanaman. Kemudian yang generasi-generasi muda itu bisa ditambah di samping itu tadi. Kita juga harus berpikir, mestinya kita di tim pendidikan juga harusnya berpikir, seandainya benar ada bencana besar, Megatrust sudah diomongkan di sana-sana, berarti kan ada kemungkinannya kan benar kalau kita ngomong secara sains, secara pengetahuan, secara akademik. BMKG juga ngomong, paranormal juga ngomong, berarti enggak, berarti bukan khayal wahmi, bukan angan-angan. Berarti kita harus menyiapkan sebuah kurikulum setelah pasca gempa, setelah pasca bencana. Kemudian mestinya kita juga menelusuri nek bencana seberapa besar. Kalau besar, berarti akan banyak tanah-tanah yang menjadi payau, tanah-tanah yang nantinya akan menjadi rawa. Berarti saya harus punya skill menanam di payau, di rawa. Kan begitu pikiran kita seharusnya. Tanaman apa yang cocok, teknologi apa yang dapat dikembangkan, sains apa yang mestinya dapat diberikan oleh generasi sekarang saat nanti ada pasca seperti ini. Seharusnya kita berpikir begini. Pemerintah seharusnya berpikir ini kan gitu. Kalau enggak ya kita harus berpikir ini. Kita punya pendidikan. Potensi yang perlu dikembangkan apa? Tentang robotika, komputing kah, ekonomi kah, finansial kah, mana ini kan? Tentang biologi, tentang botani, tentang geologi, apa yang harus dikembangkan? Ya, ini kita membutuhkan rumusan ini. Kalau enggak, terjadi seperti peristiwa 2021. Persis kan? Karena nggak ada plan B tentang darurat pendidikan, yang terjadi apa? Saat pandemi, akhirnya sekarang banyak yang buta huruf, belum bisa baca tulis. Sampai orang sama tulis kan? Dampak nggak ada sistem plan B. Saiki guru SMP, guru SMA sing repot. SMP itu judek, mergo kelas 3 gak iso maca. Oke, kayak gitu kan. Karena nggak ada antisipasi. Contoh, udah teman-teman, ini tadi contoh ya, bisa dikembangkan di cabangnya masing-masing. Tentang pertanian, tentang herbal, tentang tanaman ya, tentang P3K, penanganan cepat, sederhana, efisien dan efektif pasca bencana, mitigasi, survival. Ini
butuh dirumuskan di cabangnya masing-masing. Walaupun pusat juga kita minta nanti membuat ini. Teman-teman, ini yang dapat saya sampaikan kepada jenengan. Bisa jadi nanti saya juga akan menyampaikan sesuatu jika memang diperlukan. Tapi nanti kalau iya nanti akan ada yang menginformasikan. Tapi ini untuk yang jamaah, santrinya enggak, nanti ke pendopo. Jika nanti ada konfirmasi, ada sesuatu. Jika ada sesuatu yang saya tidak mungkin menyampaikan di sini. Ada sesuatu. Teman-teman segera begitu, sekali lagi tolong di cabang ranting bisa merumuskan itu bersama. Kalau jauh dengan cabang ranting ya keluarganya masing-masing, belum jamaah nggak masalah, memang diperlukan. Toh nanti saat kita di cabang ranting, kita kan juga menularkan kepada masyarakat. Apa yang harus, persiapan apa yang harus dilakukan. Jadi penekanan dengan sistem mungkin peternakan, tentang perikanan, tentang pertanian, tentang perkebunan, tanaman-tanaman yang dapat dikembangkan. Bencana, bagaimana menangannya, siapnya apa di samping mental, saat bencana, pasca bencana, dan kemudian pasca pengembangan sistem. Kan semuanya mengatakan akan ada budaya baru, ada sistem baru. Kita juga sering mungkin ngomong-ngomongan, tapi kita kan nggak pernah merencanakan apa yang harus dilakukan. Rencanakan ini. Kita juga akan merencanakan. Alhamdulillah, saya insya Allah sudah sembuh. Saya pun juga sembuh, ngalami nyaman iki ya baru kemarin. Saya kemarin baru, tapi saya belum mencoba apakah nanti saya bisa berbaring atau belum. Saya bisa berbaring juga belum. Akan tapi saya nggak kesakitan baru kemarin. Saya masih berdarah-darah, hari malam Jumat itu saya masih berdarah-darah. Saat pagi-pagi ditandai hari malam Sabtu menjelang subuh, kemudian ada Mbah Yai, ada guru kami, ada guru kita, rawuh wis rampung, kemudian Ibu Batin, Ibu Gaib hadir. Saya punya dua ibu, Ibu fisik dan Ibu Gaib. Dia hadir secara fisik. Kemudian wis mulai noto jamaah. Wis ayo dimulai noto nih. Programmu yang dikebut. Tak kayak ini, kemudian ditunjukkan blak. Nah, ini yang saya nggak bisa cerita di sini. Walaupun saya nggak mengira portalnya dibuka pas enek tamu, akhirnya kerungu toh Dewan. Ya tinggi jalanan, akhirnya buka biar nggak salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sesuatu yang memang harus difahami jika memang sesuatu ini terjadi. Tapi jika ini muncul, berarti akan ada sesuatu yang besar. Apa itu? Yang ini saya juga nggak memungkinkan cerita di sini. Oke. Nanti saya selesai ini, kemudian saya melihat sikon. Ya, karena ini ada yang nunggu saya. Ya podo, tapi bedanya kowe gak roh tamune Rama.
Saiki nunggu di dalam itu yang nggak kelihatan ini sedang nunggu Romo. Kena pancen, iya ada apa maka saya undang untuk ke pendopo yang jamaah, sing santri suatu saat aja nanti santri mahasiswa jamaah di sini nggak gak cukup kan. Kamu nyaman nggak usah tahu, nggak usah roh. Rupanya reno-reno. Tapi rata-rata ganteng sih. Gue tidur tapi gue banteng. Enak sing ngantikan. Saya tanya, tadi saya berangkat ke sini itu dia ngendikan, saya nunggu sinten, dia mengatakan ini. Lebih hidup di zaman siapa? Atlantis pertama. Berarti artinya 70.000 tahun yang lalu kan. Tingginya 21 meter. Ganteng tapi ganteng, orangnya ganteng, bersih. Segera begitu tentang rumusan nanti untuk komunikasi konsultasi, karena setelah ini pun juga Romo akan ngontrol. Insya Allah semoga doa restunya semuanya, semoga Romo juga sembuh terus. Sebagai manusia Romo juga titik jenuh hebat. 3 tahun Romo mengalami kesakitan hebat. 3 tahun. Di sini saya akan dulu. Tapi kalau jam berapa ini? 10:30. Ya. Ya nanti kalau sampai jam 11 nggak ada, ya berarti belum. Tapi kalau nanti sampai maksimal jam 11, nanti saya ada tim yang akan menghubungi jenengan untuk ngumpul di pendopo. Tapi jika setelah jam 11 nggak ada panggilan, ya berarti nggak jadi. Berarti ada sesuatu yang belum memungkinkan.